Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke cerita, jangan lupa bersolawat dan ketik di komentar dari kota mana saja kalian yang hadir. Namaku Zulaika, gadis desa dari Jawa Timur yang merantau ke Timur Tengah demi mengangkat derajat keluarga. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah besar keluarga Al-Harbi, tempat dua bersaudara tinggal, Tuan Hashim dan Tuan Hisham. Mereka adalah pria Arab kaya raya, tampan dan berwibawa, tapi aura kekuasaan mereka menakutkan. Awalnya tugasku biasa saja, membersihkan rumah, memasak, dan melayani tamu. Tapi semuanya berubah ketika Nyai Fatimah, ibu dari dua pria itu, wafat mendadak. Sejak saat itu, rumah yang tadinya penuh tawa, berubah menjadi tempat sunyi yang membuat merinding. Suatu malam, aku dipanggil ke ruang kerja oleh Tuan Hashim. Ia menatapku tajam, lalu berkata dengan suara rendah, "Kami punya keputusan penting, Zulaiha. Kau akan kami nikahi secara siri." Aku membeku. "Kami?" tanyaku gemetar. Saat itu Tuan Hisham masuk dan berdiri di belakangku. "Ya, aku dan kakakku. Kau akan jadi istri kami berdua, secara bergantian," katanya tanpa rasa bersalah. Aku menangis, memohon, mengatakan bahwa ini tak masuk akal. Tapi mereka bilang, ini bukan permintaan, ini perintah. Jika menolak, aku akan dikirim pulang tanpa gaji sepeser pun, dan namaku akan masuk daftar hitam agen TKW. Akhirnya aku menyerah. Akad nikah siri dilakukan diam-diam, hanya disaksikan oleh seorang syaikh tua yang tampak tak peduli pada tangisanku. Dalam satu malam, aku menjadi istri dua pria sekaligus. Setiap malam aku menangis dalam diam, tak kuat menahan rasa takut, malu, dan perasaan diperlakukan seperti barang. Tapi apa daya, aku hanya seorang pembantu yang tak punya kuasa. Mereka memperlakukanku seolah aku milik bersama. Tubuhku bukan lagi milikku. Namun ada sesuatu yang belum mereka tahu. Aku menyimpan rahasia. Rahasia yang bisa membalikkan keadaan. Hari-hari berlalu bagai mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam aku harus tidur di kamar berbeda. Kadang Hashim, kadang Hisham. Mereka memperlakukanku seolah aku milik bersama. Saling bergiliran seperti jadwal piket. Tubuhku menjadi ladang ego mereka, tapi hatiku sudah mati rasa. Namun, dari dua bersaudara itu, hanya Hisham yang terkadang memperlakukanku dengan lembut. Ada kalanya ia menyapaku dengan senyum, menanyakan apakah aku sudah makan, atau memuji masakanku. Tapi aku tak pernah membalas dengan ketulusan. Aku tahu, meski wajahnya ramah, ia tetap bagian dari belenggu ini. Sementara Hashim, sang kakak, lebih dingin dan keras. Ia memperlakukanku seperti properti keluarga. Tak ada tatapan sayang di matanya, hanya penguasaan. Jika aku tidak tersenyum saat menyuguhkan teh, ia akan memelototiku. Jika aku salah menyiapkan pakaian, aku akan dihukum tidur di lantai tanpa selimut. Namun, aku bukan gadis bodoh dari desa yang bisa diinjak terus-menerus. Dalam diam, aku mulai menyusun rencana. Aku mencuri waktu untuk belajar bahasa Arab dari buku-buku tua milik Nyai Fatimah, yang dulu suka membaca. Setiap malam sebelum tidur, aku mencatat semua hal penting, rekening keluarga, lokasi properti, bahkan kode akses berangkas rumah. Aku berpura-pura patuh, tapi diam-diam menghafal semuanya. Suatu malam, saat Hisham tidur pulas, aku menyelinap keluar kamar dan menuju ruang kerja. Dengan hati-hati, aku membuka laci tempat ia menyimpan dokumen penting. Tanganku gemetar saat melihat sebuah surat warisan bertanda tangan Nyai Fatimah. Di sana tertulis, jika Hashim dan Hisham belum menikah resmi dalam 2 bulan sejak kematian ibunya, maka seluruh aset akan jatuh ke tangan yayasan. Hatiku berdegup kencang. Jadi, inilah alasan mereka buru-buru menikahiku secara siri. Bukan karena cinta, tapi demi menyelamatkan harta warisan. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang membuncah. Mereka menodai harga diriku demi lembaran kertas bernilai. Tapi sekarang aku tahu, dan aku punya kekuatan. Aku akan gunakan rahasia ini untuk membalikkan keadaan. Mereka kira aku lemah, tapi belum tahu siapa sebenarnya Zulaiha.
Sejak menemukan surat warisan itu, aku menyadari bahwa aku bukan sekadar korban. Aku adalah kunci yang mereka butuhkan. Tanpa pernikahan resmi, semua harta mereka bisa lenyap. Tapi mereka gegabah. Nikah siri denganku tak tercatat hukum negara. Dan jika aku melaporkan ini, nama keluarga Al-Harbi bisa hancur. Aku mulai memainkan peran baru, Zulaikha si istri penurut. Aku menuruti permintaan mereka, melayani dengan senyum palsu. Hashim terlihat senang. Hisham semakin lembut padaku. Mereka tak tahu, setiap langkah mereka aku pantau. Suatu malam saat kami makan malam bersama, aku berkata, "Tuan, bukankah akan lebih baik jika kita menikah secara resmi, agar tidak ada yang menggugat harta warisan Nyai?" Hashim menghentikan sendoknya. Matanya menatapku tajam. "Dari mana kau tahu soal warisan?" Aku pura-pura panik menggenggam kerudungku. "Maaf, aku tak sengaja dengar kalian berbicara di ruang kerja. Aku hanya khawatir. Aku tak ingin kalian kehilangan semua itu." Suasana tegang. Hisham menenangkan kakaknya. "Mungkin ada benarnya. Lagi pula, Zulaikha sudah kita nikahi secara agama. Kenapa tidak diresmikan saja? Itu akan menenangkan semua." Hashim diam lama. Lalu ia berdiri, menatapku dalam-dalam. "Baik, tapi kau harus pilih, aku atau Hisham." Aku pura-pura bingung. "Kenapa harus memilih? Bukankah kalian menikahiku bersama?" "Negara tidak mengakui dua suami," jawab Hisham pelan. "Hanya satu yang bisa jadi suamimu secara resmi." Aku menunduk, menggigit bibir. Dalam hati aku menertawakan mereka. Kini mereka saling bersaing demi hartanya sendiri. Dan aku adalah hadiah utama. Malam itu, Hisham mengetuk kamarku. Ia duduk di ujung ranjang. Wajahnya tampak lelah. "Zulaikha, jika kau harus memilih, pilih aku. Aku tahu ini salah, tapi aku mulai menyayangimu." Dadaku sesak. Di balik semua luka dan kepura-puraan, ada bagian kecil dari diriku yang merindukan ketulusan. Tapi benarkah Hisham jujur? Ataukah ini bagian dari permainan? Satu hal yang pasti, aku tak akan memilih siapapun, karena pada akhirnya aku yang akan memegang kendali, dan mereka akan menyesali semua perlakuan mereka padaku. Setelah malam itu, suasana di rumah Al-Harbi semakin tegang. Hashim menjadi lebih sering marah-marah, sedangkan Hisham lebih banyak diam. Keduanya mulai bersaing secara diam-diam, berusaha menunjukkan siapa yang lebih pantas menjadi suamiku secara resmi. Aku manfaatkan semua itu. Diam-diam, aku membujuk Hisham agar mengajakku jalan keluar rumah. "Hanya sebentar saja, aku ingin beli sesuatu untuk masakan besok," kataku lembut sambil menunduk. Hisham mengangguk. Ia menyiapkan mobil dan mengantarku ke pasar. Tapi tujuanku bukan pasar. Saat ia menunggu di mobil, aku menyelinap ke warnet kecil di pojok kota. Di sana, aku kirim email dan bukti surat warisan ke pengacara Arab yang dulu bekerja untuk Nyai Fatimah. Aku minta agar surat itu ditinjau ulang karena adanya potensi pemalsuan dan tekanan terhadap diriku sebagai pihak ketiga. Aku tahu risikonya besar, tapi aku sudah muak. Aku bukan lagi Zulaikha, si gadis lugu dari desa. Aku adalah istri dua orang pria kaya yang mempermainkanku demi harta. Dan aku ingin balas. Beberapa hari kemudian, surat panggilan dari pengadilan tiba di rumah. Hashim memakik marah saat membacanya. "Siapa yang berani laporkan ini?" teriaknya. Hisham tampak panik. Aku hanya diam, pura-pura bingung dan ketakutan. Tapi malamnya, Hisham masuk ke kamarku dengan tatapan lain. "Zulaikha, itu kau ya? Kau yang melaporkan kami." Aku menunduk. "Aku hanya ingin keadilan. Bukan hanya untukku, tapi untuk nama baik almarhumah ibumu." Hisham menarik napas panjang. "Kau tak tahu, Hashim bisa jadi gila kalau tahu kau yang laporkan. Dia bisa mencelakaimu." Aku menatapnya lurus. "Kalau begitu lindungi aku. Kalau kau benar-benar sayang padaku, buktikan. Aku tahu aku menekan batas, tapi aku juga tahu hanya Hisham satu-satunya harapanku keluar dari neraka ini dengan selamat. Hashim takkan diam, dan aku harus bersiap karena badai yang sebenarnya baru akan datang." Di balik senyumanku, dendamku mulai membara. Sejak surat panggilan pengadilan tiba, rumah Al-Harbi tak lagi sama.
Hashim berubah seperti singa terluka, galak, curiga, dan penuh kecurigaan. Ia membatasi gerakku, melarangku keluar rumah, bahkan melarang Hisham berbicara denganku kecuali urusan penting. Namun aku tahu, Hashim tak bisa menghentikan badai yang datang. Beberapa hari lagi sidang akan digelar untuk membuktikan keabsahan surat warisan dan pernikahan siri kami. Jika hakim memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah secara hukum, maka semua harta akan jatuh ke tangan yayasan sesuai wasiat Nyai Fatimah. Malam itu, Hashim datang ke kamarku. Wajahnya merah padam, matanya memerah seperti bara. Ia membentakku. "Kau pikir bisa menipu kami, Zulaikha? Itu kau kan yang laporkan kami." Aku hanya menunduk. "Aku hanya ingin kejelasan." Belum sempat aku menyelesaikan kata-kata, Hashim mengangkatin tangannya. Tapi sebelum ia sempat menyentuhku, pintu kamar dibuka paksa. Hisham masuk dan langsung menarik kakaknya. "Cukup, Hashim. Kau tak bisa lagi memperlakukan dia seperti budak. Dia menghancurkan kita, Hisham. Harta kita akan lenyap karena perempuan desa ini." Hisham mendorong Hashim keluar kamar. "Lebih baik harta kita hilang daripada harga diri kita hilang sepenuhnya. Aku lebih rela hidup miskin daripada terus menyiksa orang lain." Aku menatap Hisham dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku percaya pada ketulusannya. Malam itu, Hisham menyuruhku mengepak barang. "Besok kita keluar dari rumah ini. Aku akan bantu kau dapat tempat tinggal aman, sampai semuanya selesai." Aku mengangguk. Hatiku campur aduk, antara lega, takut, dan juga sedikit harapan. Tapi aku tahu Hashim takkan tinggal diam. Pagi harinya kami bersiap. Tapi saat hendak keluar pagar, 2 mobil hitam menghadang. Hashim keluar dari salah satunya, diikuti beberapa pria berjas hitam. "Kau kira bisa lari dariku, Zulaikha?" katanya sambil tersenyum dingin. Aku mundur perlahan menggenggam tangan Hisham yang mulai berkeringat dingin. "Hashim, jangan lakukan ini," kata Hisham pelan tapi tegas. "Sudah terlambat, dia milik kita, atau tak akan dimiliki siapapun. Hari itu, aku tahu, hidupku tak lagi sekadar soal cinta atau benci. Ini tentang bertahan hidup." Ketegangan di halaman rumah Al-Harbi membuat napasku sesak. Para pria berjas hitam di belakang Hashim tampak siap menangkapku kapan saja. Namun Hisham berdiri di depanku, tubuhnya menjadi tameng hidup antara aku dan kakaknya. "Hashim, cukup! Kalau engkau menyentuh Zulaikha, aku sendiri yang akan bersaksi di pengadilan dan membongkar semua ini." Seru Hisham, suara bergetar tapi tegas. Hashim tertawa pendek, sinis. "Jadi kau lebih memilih perempuan ini daripada saudaramu sendiri? Demi dia kau rela mengorbankan warisan keluarga." "Bukan demi dia," jawab Hisham, "tapi demi kebenaran. Demi ibumu yang selalu mengajarkan kita agar tak semena-mena terhadap orang lain." Untuk sesaat wajah Hashim berubah. Tatapan kerasnya melembut, namun hanya sesaat. Ia melambaikan tangan dan memberi isyarat pada anak buahnya. Tapi sebelum mereka mendekat, suara sirene polisi menggema dari kejauhan. 2 mobil patroli masuk ke halaman. Ternyata Hisham diam-diam sudah menghubungi pengacara dan aparat. Ia tahu Hashim akan bertindak nekat. Saat polisi masuk dan memperlihatkan surat penahanan untuk pemeriksaan, Hashim hanya bisa terdiam. Ia berusaha melawan, tapi Hisham menahan bahunya. "Sudah, Kak, ini saatnya kita membayar semua perbuatan kita." Hari itu, Hashim dibawa untuk diselidiki atas tekanan terhadap pembantu dan pernikahan ilegal. Sementara aku dan Hisham dimintai keterangan. Dalam persidangan, surat warisan terbukti sah, dan pernikahan kami dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum negara. Semua harta jatuh ke yayasan sosial, seperti yang tertulis di wasiat Nyai Fatimah. Aku akhirnya bebas dari tekanan, dari belenggu 2 lelaki yang dulu menganggapku tak lebih dari alat. Tapi aku juga tahu, di balik semua itu, ada satu hati yang benar-benar mencoba melindungiku. Beberapa minggu kemudian, Hisham menemuiku di apartemen kecil tempatku tinggal. "Zulaikha," katanya pelan, "aku tak minta kau kembali. Aku hanya ingin bilang, kalau kau butuh apapun, aku akan selalu ada." Aku menatapnya, tersenyum kecil. "Terima kasih Hisham, tapi untuk saat ini aku hanya ingin hidup tenang, sebagai diriku sendiri." Ia mengangguk, tak memaksa.
Dan saat ia pergi, aku menatap langit dari balkon kecil itu. Langit yang dulu terasa begitu jauh, kini terasa dekat. Karena aku, Zulaikha, akhirnya meraih kebebasan. Meski harus membayar dengan air mata, luka, dan keberanian yang tak pernah kukira aku punya.